Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan membahas berkenaan dengan kemubaziran, pohon-pohon yang ada selama ini, dalam pengertian kurang dimanfaatkan dan tidak diperhatikan kesehatannya. Tentu saja pembahasan kalau secara menyeluruh itu sangat luas pembahasannya. Pada kesempatan ini Buya akan membatasi pembahasannya berkenaan dengan pepohonan yang ada di rumah-rumah di perkotaan dan juga pepohonan yang ada di jalanan perkotaan. Dengan kata lain, Buya membahas berkenaan dengan pohon rumahan dan pohon jalanan kota. Kalau kita perhatikan secara jeli dan teliti, jika Anda berkendaraan melewati jalan-jalan dan kita melihat kanan kiri jalan, coba diperhatikan dengan baik. Bagaimana kita melihat pepohonan yang ada di sekeliling rumah yang bersangkutan, baik di depan, kanan kiri atau di belakang dari rumah itu. Ya. Kita bisa memperhatikan bagaimana pepohonan yang ada di rumah itu, di pekarangan rumah maksud Buya, itu sudah sangat, ya kebanyakan lah, 90% lebih itu tidak terurus, betul-betul terbengkalai. Demikian juga pepohonan yang ada di jalanan kota, sama kalau kita perhatikan sangat tidak terurus dan sangat terbengkalai. Dengan kata lain, bahwa pepohonan yang ada di pekarangan rumah perkotaan dan juga pepohonan yang ada di jalanan perkotaan, itu mereka itu sekarang ini sebetulnya dapat dikatakan sedang sakit. Sakit. Ya, sedangkan yang sakit itu kan harus diobati. Tentu orang sakit itu tidak bisa berkiprah apa-apa. Terbukti kan, pepohonan di pekarangan rumah tidak menghasilkan buah. Yang ada adalah daun saja tiap pagi, yang harus disapu oleh yang punya rumah. Berkenaan dengan ini tidak berlebihan seandainya Buya membahas yang menurut pandangan sebagian orang mungkin ini hal yang sepele. Ini yang hal yang tek-tek bengek istilahnya. Kenapa masih dibahas segala di YouTube oleh Buya? Tidak apa-apa. Dari yang hal kecil inilah kita akan istilahnya itu memperoleh yang besar. Ya. Kalau kita melihat orang kan, kalau sakit kaki itu bukan karena tulang yang besar, tetapi karena istilahnya itu oleh jarum yang kecil tertusuk kaki kita.
Dari hal yang kecil-kecil inilah kalau dibiarkan dan di berbagai banyak aspek dibiarkan, maka akan menjadi besar permasalahannya. Terlebih lagi, ajaran agama Islam itu sebagaimana tertera di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-107. Bahwasannya ajaran Islam ini ajaran yang menyeluruh, ajaran yang universal, yang tidak saja mengurus tentang hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang kecil. Karena ajaran Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, kasih sayang bagi semesta alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Tentu saja termasuk juga di dalamnya adalah ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena ajaran Islam agama yang rahmatan lil alamin, bukan saja urusan jin, bukan saja urusan manusia, juga termasuk urusan flora dan fauna, urusan hewan dan tumbuhan, urusan lautan, urusan sungai, urusan gunung, hutan dan sebagainya. Maka termasuk juga dalam hal ini pepohonan yang ada di sekitar pekarangan rumah pada umumnya di perkotaan. Itu sudah sangat tidak terurus. Coba kita lebih detail perhatikan. Perhatikan kulit batangnya. Kulit batang pohon itu sudah dipenuhi dengan benalu. Hampir kita susah melihat kulit batang pohon yang sebenarnya. Sudah terpenuhi oleh benalu, oleh penyakit pohon itu. Bahkan sampai ke cabangnya, bahkan ada yang lebih parah, benalunya sudah sampai ke ranting pohon itu. Oleh karena itu kita melihat bagaimana pohon, batang dari pohon itu kalau tidak kering, betul-betul kering, atau sekaligus atau juga basah, betul-betul basah. Ini artinya pohon itu sudah tidak sehat. Dilihat daunnya juga tidak hijau, tidak segar. Sudah kelihatan sekali pudarnya. Bahkan sudah kerontang, hampir-hampir seratnya kelihatan. Ini sudah luar biasa. Jangankan berbuah, bunganya pun selalu berjatuhan. Bahkan yang lebih parah, tidak berbunga sama sekali. Sebetulnya kalau kita perhatikan dengan nurani kita, pasti kita akan mendengar bahwa pohon itu menangis. Pohon itu minta tolong. Tolonglah aku. Tolonglah kami. Kami ini sedang sakit. Kenapa penyakit yang nempel di aku tidak kalian bersihkan? Makanya aku tidak bisa memberi manfaat kepada kalian. Karena kalian tidak memperhatikan aku. Padahal aku ingin memberi manfaat kepada kalian sebagai khalifah. Dan aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengabdi, bisa manfaat bagi kalian selaku khalifah, yaitu manusia. Itu mungkin kata-kata pepohonan yang ada di sekitar rumah kita. Apakah itu pohon mangga, apakah itu pohon alpukat, apakah itu pohon lengkeng, apakah itu pohon jambu air, apakah itu pohon jambu batu, apakah pohon sirsak, pohon durian, mungkin sepenjarang itu, pohon rambutan, Allah ya Rabbi, pohon belimbing, bahkan yang lebih parah, itu keluar atau berada di pohon itu banyak sekali ulat. Ulat sudah banyak, kemudian juga semutnya juga sudah banyak. Pertanyaan Buya, di manakah kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah, yaitu tumbuhan? Di manakah perasaan kita? Mengapa kita menanamnya di rumah kita,
di halaman rumah kita, di belakang rumah kita, kalau kita tidak mengurusnya, maka termasuk akhlakul karimah. Kalau kita betul-betul punya rasa tanggung jawab, memilih atau mengurus mereka itu dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka itu menjadi pohon yang subur, yang makmur, yang hijau, yang berbunga dan berbuah, mengeluarkan oksigen yang luar biasa dan menghisap karbon dioksida yang kita keluarkan dari mulut kita. Luar biasa ini, ya, hal yang seperti sepele tetapi dibahas oleh Buya, dan pada kesempatan ini juga Buya akan membahas istilahnya itu apa itu solusinya. Pohon yang di rumah kadang-kadang sudah doyong, sudah mau rubuh, dibiarkan sehingga kadang-kadang menimpa atap rumah kita. Mending kalau tidak ada yang korban, kalau sudah korban baru kita merasakan ya penyesalan mengapa kita membiarkan pepohonan yang ada di sekitar rumah kita. Kemudian juga kita bahas, lihat juga pepohonan jalanan perkotaan. Aduh, ampun. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang Buya bertanya, kemana ini pemerintah? Dalam periode 5 tahun ganti-ganti, ya, pemimpin, kemana ini pohon? Sudah puluhan tahun gak diurus. Tolong dilihat oleh para pendengar, oleh saudara-saudara, pepohonan yang ada di jalanan kota. Aduh, kasihan sekali. Bagaimana dipakai juga ya kadang-kadang untuk pasang spanduk dan sebagainya, itu memang masalah lain lah. Tapi kalau kita lihat ya, rantingnya, cabangnya sudah rapuh, tidak sedikit yang jadi korban. Jatuh pada saat mobil lewat, bahkan tumbang, menimpa beberapa mobil. Sudah doyong, tidak ada yang ngurus. Dan kita lihat itu benalunya, penyakitnya, wah sudah banyak sampai ke rantingnya. Ulatnya juga, semutnya juga sudah banyak. Daun-daunnya juga sudah begitu kerontang. Astagfirullahaladzim. Kemana ini pemerintah? Tidak mengurus ya apa yang mereka tanam, ya. Nah, berdasarkan kepada itu semua, perkenankanlah Buya pada kesempatan ini memberikan solusi. Tapi sebelum memberikan solusi, berkenaan dengan tadi yang dibahas Buya, jangan-jangan kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Bani Israil ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazirina kanu ikhwanasy syayatin. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang memubazirkan rizki, mereka itulah kawannya syaitan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pepohonan yang ada di pekarangan rumah kita, ya, dibiarkan begitu saja sampai sakit, bahkan sampai matinya. Padahal kalau diurus dengan baik itu bisa menghasilkan buah yang ranum, menghasilkan luar biasa itu. Allah ya Rabbi, dapat bermanfaat bagi yang punya rumah. Berarti selama ini kita memubazirkan pepohonan-pepohonan yang ada di rumah kita. Hanya istilah itu mempersempit halaman rumah. Hanya makin bertumpuk-tumpuknya dedaunan. Nah, jadi kalau kita memang tidak bisa mengurusnya dengan baik seperti itu, ya, kenapa tidak ditebang saja? Ditebang sehingga tidak menjadikan pepohonan itu merasa tidak punya manfaat bagi kita selaku khalifah di muka bumi ini. Ya, ini penting Buya sampaikan. Jangan-jangan kita berdosa. Innal mubazirina kanu ikhwanasy syayatin. Ya, itu bisa dihubungkan dengan ayat itu. Ya, hati-hati, bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 ini lebih takut lagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah.
dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu kepada jurang kecelakaan. Kita membiarkan pepohonan itu tidak diurus. Banyaklah keluar lalat, maksudnya buaya ulat dari pohon itu. Semut-semut juga, akhirnya ulat dan semut masuk ke ruangan rumah kita. Belum lagi sudah doyong, bisa-bisanya di rumah kita tertimpa dengan pepohonan itu. Daun-daunnya sudah menjadikan makin bala rumah kita dan atap kita, sehingga bocor rumah kita karena tertutup dengan dedaunan yang berjatuhan dibiarkan oleh kita. Bukankah kita itu tulku biaidikum ila tahluka? Bukankah kita ini menjerumuskan diri kita kepada jurang kerusakan gara-gara kita membiarkan pepohonan yang ada di sekitar rumah kita? Nah, dari ayat-ayat yang beliau sampaikan, baik Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, atau menyangkut tentang innal mubadirina kanu ikhwana syayatin, itu dalam surat Bani Israil ayat ke-27, atau surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulku biaidikum ila tahluka. Menjadikan kita ini harus mulai berpikir sejenak, bagaimana supaya pepohonan yang ada di sekitar rumah kita itu bermanfaat dunia dan akhirat. Ya, coba, ya. Nah, kita membayangkan seandainya, berandai-andai nih, diuruslah pepohonan itu dengan baik, suburlah pohon itu dengan buah-buahnya yang ranum, ya, kita paling tidak bisa mengambil 3 manfaat. Yang pertama, orientasi infak. Yang kedua, orientasi manfaat. Dan yang ketiga, orientasi jual. Ya, Buya akan merubah cara berpikir orang kota. Kadang-kadang dalam orientasi pikirannya itu orientasi pasar. Untuk apa? Buah-buahan banyak ranum juga, harus dijual ke pasar, malas lah. Di pasar tuh gimana? Bersaing dengan menjual jangan sedikit, tanggung. Rubah cara berpikir kita, bukan orientasi pasar lagi. Maka sebagai solusi yang pertama, ya, dari diri kita dulu, Buya akan menyampaikan, ya, bagaimana kita menyeting ulang cara berpikir kita tentang pepohonan yang ada di halaman rumah kita. Settingnya bukan settingan orientasi pasar, bukan selalu berbisnis seperti itu. Meskipun nanti pada solusi yang ke satu ini, poin ketiga, Buya menyampaikan yang sebut dengan istilah itu orientasi jual. Baik, yang pertama, orientasi infak. Seandainya pepohonan yang ada di halaman rumah kita, ya Allah, suburnya, alpukatnya luar biasa, apalagi alpukat mantega misalkan, ya Allah, sudah tebal sekali dagingnya, tipis bijinya, tipis juga kulitnya. Allah ya Rabbi, bukankah kita bisa meninfakkan ke tetangga-tetangga kita, memberi dengan niat ikhlas infak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa rizki yang kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Al-Baqarah ayat 3. Kalau buah-buahan di rumah kita itu luar biasa ranum, kan kita bisa membagi ke tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kanan, tetangga kiri. Itu artinya kita sudah bisa menuai pahala yang banyak kalau kita bisa mengurusnya. Di samping kita juga bisa untuk makannya, luar biasa itu. Seandainya juga sudah pada istilahnya itu sering dibagi, Bu, ya, itu tetangga saya dengan pohon alpukat atau jambu batu, jambu air, dengan mangga harum manis, mangga cengkir, mangga ginjal misalkan. Allah ya Rabbi, Allahu Akbar. Nah, kemudian kita mulai, tentu saja dalam hal ini berikutnya adalah orientasi manfaat. Kita kan punya saudara, di mana saudara dekat, saudara jauh, dipaketkan saja. Anak kita terutama yang jauh-jauh dari rumah kita, kita sebagai orang tua, kita punya pepohonan yang luar biasa ranumnya. Cucu kita, sepupu kita, saudara kita, paman kita merasakan manfaat daripada pepohonan yang ada di halaman rumah kita.
Itu orientasi manfaat. Allah ya Rabbi itu juga menjadi pahala yang luar biasa. Yang ketiga orientasi jual, bukan orientasi pasar. Orientasi jual. Ya, tidak ada salahnya kalau kita memang hasilnya cukup banyak, dijual saja ke tetangga. Kemudian kita berkumpul satu RT, musyawarahkan wa amruhum syura bainahum, ya. Surat Asy-Syura ayat 38, bagaimana kita bermusyawarah, bagaimana nih tentang buah-buahan yang ada di sekitar kita, gimana penjualannya, ada semacam lembaga lah keuangan kecil-kecilan, lembaga ekonomi, ya ada istilahnya itu, ada yang nyimpan barang, dijual dan sebagainya. Memang ada pengelola dan sebagainya. Itu bisa dimusyawarahkan. Jadi orientasi infak, orientasi manfaat keluarga, dan orientasi jual. Jadi setting dulu cara berpikirnya. Kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu sudah menjadi solusi. Tidak mungkin kita membiarkan pepohonan yang ada di sekitar rumah kita. Terlebih lagi takut kita dosa memubazirkan ya pepohonan itu. Takut kita dosa, bagaimana istilahnya itu, kita menjerumuskan diri kepada jurang kerusakan. Belum lagi kita tidak memanfaatkan bagaimana kebesaran, kehebatan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Itu orientasi yang pertama. Orientasi yang kedua, setelah sadar kita punya setting yang baru tentang tanaman di rumah kita, ya mulailah kita mengeluarkan biaya untuk alat-alat. Yang paling penting itu saya sarankan memakai istilahnya itu gantar yang cukup panjang. Gantar itu cukup panjang tetapi bisa diganti-ganti kepalanya. Pertama ada kepalanya itu menggunakan lap untuk membersihkan istilahnya itu mungkin ya benalu-benalu. Tapi lebih bagus lagi setelah lap ala kadarnya kita ganti dengan kepala pisau. Sehingga si benalu itu juga akhirnya bisa dirarat. Ganti lagi dengan masih tetap itunya gantar panjangnya, tapi kita kepalanya ganti dengan kepala misalkan apa itu jaring. Kepala jaring. Untuk buah-buahannya, menjaga juga bunga-bunganya. Diganti juga dengan kepala khusus kain yang memang diolesi dengan obat-obat bagi tumbuhan itu. Ya, itu bisa lah masing-masing menggunakan bagaimana caranya. Kemudian juga tentu kita baca-baca bagaimana cara mengurus tanaman dimulai daripada akar-akarnya itu disiram dan lain sebagainya. Pokoknya ada niat untuk mengurus, itu namanya itu yang disebut dengan solusi mandiri. Masing-masing rumah yang punya tanaman di depannya itu diurus seperti itu. Kemudian yang berikutnya, solusi yang ketiga. Ini penting nih bagi pemerintah. Yang pertama Buya sampaikan kepada pemerintah dimanapun berada. Meskipun beberapa negara sudah ada. Tapi ada di beberapa negara yang belum, istilahnya itu belum biasa. Apa itu Buya? Dokter tumbuhan. Kalau dokter hutan kan sudah banyak di berbagai negara. Ini Buya mengusulkan kepada pemerintah yang belum ada dokter tumbuhan, diadakan jurusan-jurusan yang cukup banyak di berbagai universitas untuk mengadakan pembukaan jurusan dokter tumbuhan. Di mana khusus nantinya itu dokter tumbuhan itu betul-betul mengurus, tahu tentang penyakit, jenis penyakit masing-masing dari tumbuhan itu. Nah, setelah itu ya tentu pemerintah yang belum ada jurusan kedokteran berlangsung antara 5 tahun 6 tahun. Nah, sambil menunggu lahirnya para dokter tumbuhan, kita tidak bisa berdiam diri. Bagaimana juga kita istilahnya itu anggaran yang cukup besar untuk nggak apa-apa, karena nanti juga akan diganti dengan kemaslahatan, kesenangan masyarakat. Dalam hal ini anggaran yang cukup besar untuk istilahnya itu pengurusan pepohonan jalanan kota. Nah, menyangkut tentang anggaran ini, Buya sangat menyarankan bukan saja istilahnya itu anggaran untuk pepohonan jalanan kota khusus, tapi ada sebagian juga untuk istilahnya itu ada subsidi. Subsidi apa Buya? Subsidi ke masyarakat yang mempunyai tanaman di pinggir jalan. Artinya di rumah yang di pinggir jalan itu disubsidi untuk obat tumbuhan. Sehingga mereka tidak terlalu berat untuk mengurus tanaman di rumahnya masing-masing begitu. Nah,
Kemudian juga pemerintah mesti menyediakan mobil khusus. Mobil yang tinggi khusus, usulkan 3/4 ketinggian daripada pohon yang bersangkutan, sedangkan 1/4-nya lagi tentu supaya tidak bahaya bagi para pekerjanya, pelaku kegiatan itu, maka menggunakan gantar itu dan itu sampai kepada ujung atau pucuk daripada pohon yang bersangkutan. Itu dilakukan terus. Kemudian tentu saja nanti para dokter-dokter tumbuhan sudah itu, maka para dokter mengadakan penelitian sehingga masing-masing pepohonan itu sesuai dengan jenisnya, akhirnya diketahui jenis daripada penyakit-penyakitnya. Para pendengar dimanapun berada, Allahu Akbar, kalau memang ini dilakukan dengan kesenangan, dengan keikhlasan, keredoan, itu bisa jadi manfaat lahir dan batin. Begitu sangat indah dilihat pepohonan di pinggir jalan. Ya, tidak seperti sekarang ini. Kalau kita jalan ya ke perkotaan, sudah repot sekali itu. Pepohonan sudah tidak diurus sama sekali. Padahal mereka itu makhluk hidup yang harus ada komunikasi dengan kita selaku khalifah di muka bumi ini. Kemudian juga perlu saya sampaikan satu hadis. Baginda Rasul bersabda, qala inna ahabbal a'mali ilallahi ba'dal faraidi idkhulu sururi alal muslimi maksudnya. Baginda Rasul bersabda, sesungguhnya amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan yang fardu-fardu, yaitu memasukkan rasa bahagia kepada sesama muslim. Jadi kalau ada sesama di antara kita begitu senang melihat tumbuhan pepohonan yang hijau, rindang, daunnya terurus, batangnya juga bagus. Allah ya Rabbi segar, sekarang memang begitu pul mereka itu mengeluarkan oksigen dari daun-daunnya, yaitu proses yang metamorfosis. Kemudian juga karbon dioksida kita diserap oleh mereka, luar biasa. Kita sudah menjadikan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang luar biasa, terutama bagi anak-anak yang sangat sensitif dengan penyakit-penyakit yang mereka belum bisa istilahnya itu menolak masuknya penyakit ke mereka. Itulah yang beliau sampaikan para pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan solusi ini ya pepohonan yang ada di halaman rumah masing-masing sesuai dengan pemiliknya diurus dengan baik sehingga maslahat, dan juga pepohonan yang ada di jalanan kota ya juga segar, tidak seperti sekarang. Terima kasih. Mohon maaf dari kehilapan dan kekurangan Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.